Langsung kita mulai aja. Selamat malam. Jadi kita kemarin terakhir tugas yang saya sampaikan yaitu tentang awal kemarin ya sebelum 2 minggu yang lalu yaitu mengenai kestabilan atau saya mengatakan kestabilan root dan root urits yaitu teori kestabilan. Maka ini kita mulai mulai dengan apa yang kita definisikan dengan kestabilan. Namun sebelum nah, apa ini Mas, sebelum kita mulai tentang teori kestabilan, ini saya kemarin ada waktu di Stadium General itu ada kuliah umum kemarin pada saat Pak Syafi'i itu menyampaikan ada beberapa mahasiswa yang bertanya yaitu perkenalkan nama saya Megarini Hersaputri, saya nggak tahu ini angkatan berapa. Bapak Syafi'i tadi menyatakan bahwa integral controller adalah memory based, sedang derivatives adalah predictive control. Bagaimana aplikasinya ya Pak? Apakah ketika pemilihan behavior dan seterusnya itu ya. Jadi begini, nah kemarin kita sudah, ini tugas saudara di awal-awal itu tentang fungsi transfer, yaitu rangkaian listrik yang fungsi yang ini tiga-tiganya tercakup, ada proporsional, ada integral, dan ada derivatif atau PID. Kalau yang sudah tanyakan kan di sini PI, ya, proporsional integral. Jadi itu terwakili dari rangkaian ini, rangkaian RLC. Gitu ya, rangkaian RLC itu pada rangkaian L-nya itu disebut dengan derivatif. Gitu ya, itu disebut dengan derivatif atau diferensial. Jadi itu yang tadi saudara tanyakan itu adalah prediktif karena itu belum sampai pada tempat itu. Maka di situ ada L ini, LDIDT ini namanya derivatif atau diferensial. Nah, diferensial I terhadap T. Sekali lagi, Mas, yang kita bicarakan itu adalah tentang apa ini namanya Mas, fungsi waktu. Seluruh yang kita bicarakan sekali lagi adalah fungsi waktu. Kebetulan kemarin pada saat ada stadium general dari Pak Syafi'i itu semuanya adalah basic. Kalau saudara belum dapat dasar sistem pengaturan ya yang ngikutin aja, nggak ngerti maksudnya gitu ya. Sehingga ada pertanyaan seperti ini saya juga nggak tahu ini sudah memperoleh apa itu Mas, sudah mengambil mata kuliah saya apa belum. Kalau sudah ya berarti ya. Kalau belum berarti ya memang bagus ini mahasiswanya gitu ya. Jadi maka di situ diferensial, namanya diferensial. Diferensial itu adalah satu arah. Itu kalau dulu di SMA itu disebut dengan gradient. Ya, gradient berarti dia itu berjalan dengan berjalan waktu. Nah, terus di sini ada R, itu dikatakan sebagai proporsional. Karena apa? Karena dia tidak berubah terhadap perubahan waktu, proporsional. Jadi dia itu. Kalau kenyataan di lapangan proporsional itu seperti amplifier, ya penguat, dikuatkan sampai berapa kali. Misalnya, misalnya apa itu, Mas? Misalnya tegangan itu kita bekerja pada tegangan 3 volt misalnya. Ya, Mas. Padahal kontrolnya misalnya kita bekerja pada tegangan berapa? 200 volt misalnya. Kalau 200 volt tapi kita kontrolnya menggunakan 3 volt. Nah, itu kan harus ada penyetaraan supaya dia masuk di 20 sama-sama voltnya itu sama-sama voltnya, namun di sini 5 volt atau 3 volt kalau misalnya Arduino berarti 3 volt padahal mengerjakan satu sistem yang misalnya 200 volt, maka itu dikatakan di situ ada apa ini Mas namanya, di sini adalah R ya, dan itu proporsional. Pertambahan tegangannya juga proporsional tambahan arusnya kan gitu maksudnya.
proporsional. Kalau di dalam manunya ya di dalam terapan atau aplikasinya, yaitu kalau di situ ada apa itu Mas namanya penguatnya. Maka di sini ada pertanyaan. Nah, yang berikutnya ini yang disebut dengan different integral tadi, pertanyaan integral. Kenapa kalau integral itu memory base? Karena dia itu memang menyimpan inilah integral itu kan dari T1 sampai T berapa. Jadi dia disimpan, dia berjalan, terus dia mengisi. Ini kan mengisi kapasitor, ya tegangan sehingga ada tegangan kapasitor. Berapa isinya? Yaitu diisi dengan waktu itu. Misalnya saudara punya HP, saudara ngecas, itu adalah bentuknya adalah integral. Berapa waktunya dari T1 sampai T2 atau dari T0 sampai tertentu. Nah itu maka ini dikatakan sebagai integral. Jadi proporsional integral. Ya, proporsional tapi di integral ada integralnya. Itu kalau di dalam listrik gitu ya, di dalam rangkaian listrik itu apa itu Mas namanya integral itu menyimpan seperti itu. Tapi kalau di dalam sistem mekanik sekali lagi karena kita itu TRO, apa sinyal yang kita pelajari itu tidak hanya sekedar apa itu listrik aja, tapi juga mekanik. Nah, terus mekaniknya itu bentuknya apa? Contoh dari integral itu apa? Yaitu per itu. Pernya mobil itu adalah menyimpan tenaga, menyimpan tenaga sehingga kalau orang naik itu pernya itu bisa naik bisa turun. Berarti di situ di per itu ada tenaga yang bisa menggerakkan penumpangnya itu bisa naik turun gitu. Misalnya mobil yang bagus itu begitu apa itu Mas misalnya di ground jalan itu yang ngatasin itu adalah pirnya. Pada saat belok itu yang ngatasi adalah diferensialnya karena dia sudah berjalan pada saat dia apa itu menghendaki dia ada menghentikan sesaat atau itu kan prediktif semua gitu lah. Mau belok itu kan prediktif ya, mau ngerem itu juga prediktif. Jadi jalannya itu pelan-pelan gitu. Nah, itu namanya prediktif. Sehingga apa Mas? Proporsional diferensial itu enggak ada. Kenapa? Proporsional kok prediktif itu ceritanya gimana? Enggak mungkin bisa. Itu. Ya tidak mungkin ada proporsional prediktif, enggak mungkin. Itu dikuatkan tapi penguatannya prediktif ya enggak mungkin. Nah, gitu ya. Jadi enggak ada apa itu controller proporsional diferensial atau PD itu enggak ada. Yang ada ya PID. PID ya seperti ini. Ya. PID ya seperti ini. Ini namanya sudah PID. Ini proporsionalnya adalah R, diferensialnya integralnya adalah C dan apa ini Mas nama diferensialnya adalah L. Jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana aplikasinya Pak? Ya itu tadi ya aplikasinya proporsional dengan integral. Nggak mungkin proporsional dengan diferensial karena nggak mungkin proporsional itu derivatif atau nggak mungkin proporsional derivatif profesional itu proporsional itu sama dengan nol. Nah gitu ya. Jadi bagi kemarin saudara-saudara yang mengikuti kuliahnya Pak Syafi'i ya nggak tahu kalau yang sudah paham ya nggak apa-apa. Makanya saya apa itu Mas saya berikan di WA group itu di situ begitu ada pertanyaan, nah ini berarti ini yang harus saya bahas besok ini karena ini maka itu saya sampaikan kepada mahasiswa untuk dijawab. Jadi itu. Ada yang mau disampaikan sebelum saya teruskan? Maka ya itu tadi Mas, maka apa? Ini berarti outputnya itu sifatnya adalah integral, integrated. Ya, dia itu tersimpan ada waktunya dari T0 sampai T0 sampai T1 atau dari T1 sampai 2 atau dari 0 sampai T1. Terserah penyimpanan. Jadi seperti HP saudara itu misalnya saudara ngecas, begitu saudara masukkan berarti itu sama dengan 0, begitu nanti penuh itu adalah T tertentu.
waktunya berapa terserah dari jenis HP-nya. Kalau HP-nya yang mempunyai apa Mas kapasitas penyimpanannya banyak ya berarti agak lama. Misalnya sampai 20 misalnya power bank misalnya power bank yang 20 ribu AH itu ya mesti berbeda dengan yang cuma 1000 AH waktunya. Nah, gitu ya. Jadi itu yang dikatakan sebagai integral, gitu ya. Maka di sini aplikasinya apa? Pemilihan, ya itu tadi ya. Ya tergantung sama sistem yang mau kita bahas itu seperti apa. Ada pertanyaan sebelum saya sebelum kita teruskan lagi mengenai apa itu Mas eh, apa yang ditanyakan oleh mahasiswa pada saat kemarin. Jadi ini pertanyaannya tadi bagus ya integral controller. Kenapa itu disebut memory base? Ya, kalau diferensial, kenapa disebut dengan prediktif? Gitu ya. Nah ini matematikanya ya seperti ini. Sekali lagi mas yang kita pelajari itu matematika sekali. Ya aplikasinya apa? Yang disampaikan Pak Syafi'i kemarin pada saat study general kemarin. Gitu ya. Ya itu ya memang itu yang kita pelajari. Sehingga saya berikan waktu kemarin kan ada pada pertanyaan apa Mas, ada setting time, ada peak overshoot, maksimum peak overshoot itu apa? Terus apalagi ada frekuensi natural frekuensi atau tugas saya katakan sebagai frekuensi alamiah itu ya. Nah, itu kelihatannya kalau sekarang nggak mampu ya, saya nanti waktu nggak cukup kalau untuk sampai menyelesaikan persamaan kuadrat. Sementara ini kita membicarakan persamaan apa itu kestabilan dulu, gitu, nggih. Terus ada pertanyaan yang berikutnya. Selamat sore Bapak Safi. Terima kasih atas paparan materi yang saya ingin bertanya berkaitan dengan sistem letak pool di sebelah kanan. Kenapa disebut tidak stabil? Tapi kalau di sebelah kiri, kenapa itu disebut stabil? Gitu ya. Contoh plannya apa? Contoh plannya itu adalah umpan balik negatif, umpan balik positif. Itu yang mengakibatkan sistem itu tidak stabil. Ya, umpan balik tapi dia positif. Ya, misalnya contohnya yang sering apa itu Mas yang di lapangan yang sering kita ketemu itu misalnya begini, sound system. Saya membuat satu sound system. Misalnya di kelas waktu kita misalnya offline di kelas itu saya menggunakan sound system. Terus habis itu volumenya terlalu besar. Sound system itu berarti saya ngomong speakernya nyala. Speaker nyala itu masuk ke mic juga. Saya ngomong mic-nya juga speakernya bunyi masuk dua-duanya masuk di mic. Nah, itu kalau terlalu besar maka itu akan bengung. Gitu. Semakin lama akan semakin besar. Nah, itu namanya apa? Itu namanya umpan baliknya positif. Karena dia masuk, saya ngomong di mic, terus habis itu suara si speaker masuk juga di mic. Akhirnya apa? Dua-duanya gabung. Itu namanya umpan balik positif. Umpan balik positif itu akan mengakibatkan poolnya itu jadi harga S-nya sama dengan atau poolnya berharga positif. Itu nanti kita jelaskan. Yang penting ini berarti kenapa letak pool yang di sebelah kanan itu tidak stabil. Maka ini saya sampaikan. Ya mau nggak mau kita ya ketemu dengan transformasi Laplace. Gitu ya. Basic kita adalah di transformasi Laplace adalah seperti ini. Jadi kita lihat berarti di sini nanti saya sampaikan. Yang penting tabel ini, Mas, tabel transformasi Laplace ini jangan lupa senantiasa disediakan supaya nanti saudara nggak menguraikan panjang lebar. Nanti yang paling sering kita pakai yang ini, Mas. Ini ya, ini yang paling sering kita pakai nanti. Ini adalah representasi dari persamaan kuadrat. Makanya persamaan orde 2. Kalau saya menyampaikan itu adalah persamaan orde 2. Persamaan orde 2 itu adalah representasinya seperti ini. Rumit Pak, matematika ya memang.
ya. Tapi itu yang disampaikan oleh oleh Pak Syafi'i kemarin. Nggak tahu Pak Syafi'i sudah Prof belum ya? Yang kemarin disampaikan oleh Pak Syafi'i itu ya ini, ya, matematikanya ini bentuknya kayak gini ini. Nanti kita sampaikan dulu aja. Ya. Pokoknya yang penting di sini mau nggak mau kita harus menggunakan transformasi Laplace. Sehingga ini saya sampaikan secara garis besar, Mas. Ini ya secara garis besar. Kemarin fungsi transfer itu adalah seperti ini. Ya. Kemarin itu yang di awal-awal dulu itu fungsi transfer adalah membandingkan antara output dengan input dalam waktu yang bersamaan. Sehingga di situ menghasilkan yang di atas disebut kita katakan sebagai numerator atau pembilangnya, dan yang di bawah kita katakan sebagai penyebutnya atau denominatornya. Nah, denominator itu kalau panjang itu bisa kita bagi-bagi seperti ini. Oke, kita bagi ada S plus J1, S plus Z1, Z2, dan seterusnya. Terus yang bawah kita katakan sebagai S, P1, P2, dan seterusnya. Itu artinya pertamanya itu panjang, Mas. Panjang, nah itu bisa dibagi-bagi seperti ini. Misalnya, Mas, suatu saat bentuknya adalah seperti ini. 1S per P, misalnya P1. Oke, ini saya menjawab sekali lagi menjawab pertanyaan yang ini, Mas. Bentar. Pertanyaan saudara ini, pertanyaan saudara Ahmad Dudin ini ya. Nah, kenapa kok yang sebelah kanan itu dikatakan tidak stabil, yang di sebelah kiri sumbu apa ya, Mas? Sumbu imajiner. Ya. Nanti kita imajiner, nanti kita bahas pada saat persamaan kuadrat. Yang penting itu dulu. Yang sebelah kanan kok tidak stabil, yang sebelah kiri kok stabil. Itu ceritanya gimana? Bentuk play-nya seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu bentuk play-nya apa? Kalau umpan balik apa kok bisa tidak stabil, yaitu umpan baliknya menjadi umpan balik positif. Itu yang Nah, misalnya ini matematikanya saya sampaikan seperti ini. Nah, bentuk yang seperti ini gitu, bentuk bentuk 1S per P itu seperti yang pada saat kita kemarin membahas tentang transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace, itu adalah bentuknya seperti ini. Itu oke. Berarti ini S per A, A-nya di sini adalah P1. Oke. Yang di atas enggak, nanti kita apa atas nanti. Sekarang ini dulu saya menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad Dudin tadi ya. Jadi seperti ini. Berarti kalau bentuknya seperti ini, maka fungsi apa ini, Mas? Fungsi waktunya adalah E pangkat minus AT. Dalam hal ini P1-nya adalah A. Tapi kalau A-nya di sini negatif, oke, kalau di sini negatif, maka mau nggak mau juga eksponensial pangkatnya jadi positif. Karena apa? Kalau yang di sini adalah positif, maka pangkat eksponensialnya adalah negatif, E pangkat minus AT. Sebaliknya, kalau A-nya itu adalah negatif, SA negatif, atau S lebih besar dari A, itu kalau ini berarti S lebih kecil dari A tuh, karena dia harganya negatif. Kalau ini pasti harganya positif, karena di sini adalah positif, adalah S minus A, sehingga di sini positif. Maka apa? Eksponensial pangkat AT. Nah, itu berarti eksponensial akan bertambah, pangkatnya itu adalah pangkat P. Nah, maka dia akan bertambah terus-menerus. Oke, sekarang kalau misalnya di sini S adalah seper SA, maka outputnya apa? Outputnya adalah eksponensial pangkat AT kali ini. Berarti output itu adalah E pangkat AT eksponensial. Jadi ini sekali lagi, Mas, di sini tandanya positif. Oke, di numerator di penyebutnya ini pangkatnya negatif, positif, maka di sini pangkatnya negatif. Artinya di sini negatif itu adalah seper E pangkat AT. Ya, kalau T-nya semakin besar, ya, kalau T sama semakin besar, maka ini semakin kecil. Oke, kalau T-nya semakin besar, maka kalau kita outputnya, kalau kita beri input berapapun, kita beri input, nanti toh akhirnya ini nanti akan sama dengan ini.
sama dengan yang ininya. Nah, atau berarti sistem stabil sesuai dengan inputnya. Ya kita beri inputan apa, maka ya dia akan seperti itu. Gitu ya. Dengan semakin bertambahnya T, maka dia akan semakin kecil eksponensialnya.